Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita berada di sebuah masa yang disebut oleh para ulama sebagai era fitnah akhir zaman. Dunia benar-benar berada dalam genggaman, hanya sebatas ujung jari. Namun perhatikan, di balik gelap gemerlap layar yang tipis itu terdapat jurang yang sangat dalam jika kita tidak hati-hati. Dahulu godaan mungkin datang saat kita keluar rumah. Kini godaan itu masuk ke dalam kamar pribadi kita, menuju privasi kita. Bahkan hadir di saat kita sedang berada di atas sejadah. Pertanyaannya, apakah teknologi ini akan menjadi saksi pembelaan kita di hadapan Allah? Hujatullah atau justru menjadi penuntun yang menjerumuskan kita. Hujatun alaina. Istiqomah secara bahasa berarti tegak lurus. Dalam syariah, istiqomah adalah keteguhan dalam memegang akidah dan menjalankan ketaatan secara konsisten. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilah ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Di era digital ini, tantangan istiqomah adalah godaan dalam kesendirian. Rasulullah SAW pernah memperingatkan tentang kaum yang datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung, namun Allah menjadikan debu yang berterbangan. Mengapa? Karena ketika mereka kesunyian, mereka melanggar batasan-batasan Allah. Istiqomah bukan berarti kita menjadi manusia sempurna yang tidak pernah salah. Istiqomah adalah ketika kita jatuh, kita segera bangkit. Ketika kita berdosa, kita segera bertobat. Di era digital, istiqomah berarti tetap menjaga pandangan saat scrolling, tetap menjaga lisan saat mengetik komentar, dan tetap menjaga waktu salat saat asyik berselancar di media sosial. Hadirin sekalian, ada 3 tantangan utama imam di era digital ini. Yang pertama itu ada ilusi kebahagiaan, riya, dan hasad. Media sosial seringkali menjadi panggung sandiwara. Kita melihat potongan hidup orang lain yang indah dan merasa hidup kita kurang. Ini memicu penyakit hasad atau dengki dan mengikis rasa syukur. Kita sibuk memoles citra diri di dunia maya, tetapi lupa memperbaiki kualitas diri di hadapan Allah. Yang kedua, normalisasi maksiat. Di dunia digital, dosa seringkali dibungkus dengan nama yang indah atau tren yang muncul. Gibah dibungkus dengan istilah spill atau gosip hangat. Memamerkan aurat dibungkus dengan istilah fashion atau self love. Jika kita tidak hati-hati, nurani kita akan tumpul karena setiap hari melihat kemaksiatan dianggap sebagai hal yang biasa. Ketiga, tsunami informasi atau tasyabuh dan syubhat. Kita sering menelan mentah-mentah pemikiran yang merusak akidah karena dikemas dengan narasi yang terlihat logis dan modern. Tanpa filter iman, identitas kita sebagai muslim bisa luntur karena keinginan untuk dianggap open-minded. Lalu, bagaimana caranya agar kita selamat? Pertama itu luruskan niat. Jadikan gadget sebagai wasilah atau perantara menuju surga. Gunakan untuk menyebar dakwah, mencari ilmu, dan menyambung silaturahmi. Yang kedua, filter lingkungan digital. Follow akun-akun yang mengingatkan kita kepada akhirat.
Jika sebuah akun lebih banyak membuat kita dengki atau merasa rendah diri atau insecure, jangan ragu untuk unfollow. Ketiga, Al-Quran sebagai benteng. Jangan biarkan layar ponsel lebih sering kita baca daripada lembaran Al-Quran. Jadikan lawas sebagai penawaran racun-racun duniawi. Keempat, ingat pengawasan Allah atau muraqabah. Ingatlah bahwa setiap huruf yang kita ketik dan setiap konten yang kita lihat akan diminta pertanggungjawabannya. Allah melihat apa yang kita lakukan di balik layar untuk tutup sekalipun. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Kak, bagaimana cara Gen Z menyaring informasi agar akidah tetap terjaga, tetapi tetap memiliki wawasan yang luas? Oke. Bagi Gen Z, tantangan terbesarnya bukan mencari informasi, melainkan menyaringnya menjadi mahasiswa yang berwawasan luas atau modern intelek tanpa kehilangan identitas muslim atau akidah adalah sebuah seni keseimbangan. Strategi praktis untuk menyaring informasi agar tetap berwawasan luas namun akidah tetap terjaga itu: satu, prinsip gelas yang terisi, bukan gelas kosong. Sebelum menerima pemikiran luar, perkuat dulu dasar-dasar akidah Islam. Jika kita memiliki dasar yang kuat, informasi asing tidak akan merusak keyakinan, melainkan menjadi perbandingan atau tambahan wawasan. Aksi nyatanya itu luangkan waktu minimal 15-30 menit sehari untuk membaca tafsir Al-Quran atau buku sirah nabawiyah, di sela-sela membaca buku kuliah atau berita dunia. 2. Gunakan filter tabayun digital. Jangan menelan mentah-mentah narasi yang dibungkus dengan istilah keren seperti freedom, open minder atau humanis. Cara menyaring itu: saat menemukan opini yang bertentangan dengan syariat, jangan langsung setuju hanya karena hal itu sedang tren. Gunakan rumus informasi ini sesuai tidak dengan nilai Al-Quran dan hadis. Jika ragu, tanyakan kepada ahli ilmu seperti ustadz atau ulama yang memahami konteks zaman. Ketiga, pisahkan antara metodologi dan ideologi. Dunia barat dan teknologi digital unggul dalam hal metodologi, cara kerja, kedisiplinan teknologi, manajemen. Kita bisa mengambil ilmunya tanpa harus mengambil gaya hidup ideologi. Contohnya, kita bisa meniru etos kerja orang luar yang disiplin dan inovatif, wawasan luas, namun tetap menolak gaya hidup mereka yang bebas atau materialistik, atau menjaga akidah. 4. Diversifikasi sumber informasi atau check and balance. Gen Z sering terjebak dalam echo chamber, hanya mendengar apa yang ingin didengar karena algoritma. Strateginya, jangan hanya mengikuti satu sudut pandang. Jika Anda mengikuti akun berita global, pastikan Anda juga mengikuti akun pemikir muslim yang kritis. Ini akan membantu Anda melihat sebuah isu dari kacamata imam, bukan sekedar kacamata viral. Kak, saya ingin bertanya dulu. Bagaimana cara mengubah penggunaan media sosial yang tadinya hanya untuk hiburan menjadi sarana dakwah yang efektif tanpa terkesan menggurui? Cara efektif untuk berdakwah di media sosial tanpa terkesan atau menggurui. Satu itu dakwah bilhal melalui perilaku atau aksi. Cara paling efektif untuk berdakwah tanpa suara adalah dengan menunjukkan adab digital. Contohnya itu menolak ikut campur dalam cyberbullying, tidak menyebarkan hoax, dan tetap sopan saat berbeda pendapat di kolom komentar. Perilaku positif ini adalah dakwah nyata yang menunjukkan kualitas diri seorang muslim. 2. Gunakan pendekatan sharing, bukan judging. Jangan memosisikan diri sebagai orang yang paling benar atau paling tahu. Gunakan sudut pandang orang pertama, pengalaman pribadi. Gaya menggurui, kalian harus rajin salat tahajud kalau masih mau sukses.
3. Kemas dalam konteks estetik dan minimalis. Mahasiswa sangat memperhatikan visual. Pesan dakwah yang berat bisa menjadi ringan jika dikemas dengan desain yang menarik. Oke, mungkin sudah jelas apa yang saya sampaikan? Ya jelas. Kasih. Sebagai kesimpulan teknologinya adalah pandangan bermata dua. Ia bisa membawa kita ke derajat tinggi di sisi Allah, atau justru menjerumuskan kita ke dalam lembah dosa. Mari kita memohon kepada Allah agar hati kita ditetapkan dalam ketaatan. Ya mukalibah qulub habib qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tumbuhkanlah hatiku di atas agamaku. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang